Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga pagi ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, kita melangkah pada tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Sub 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Baiklah Anda sekalian, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisakah Ananda membayangkan orang-orang terdahulu sebelum ada listrik, mereka memanfaatkan apa ya untuk melakukan aktivitas pada malam hari? Benar. Nah, ya, mereka memanfaatkan penerangan seadanya. Jadi sebelum ditemukannya listrik, orang-orang terdahulu memanfaatkan penerangan seadanya secara tradisional. Seperti apa? Nah, menggunakan lampu, lilin. Nah, ini adalah cara-cara orang terdahulu memanfaatkan penerangan seadanya. Sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan secara sederhana atau tradisional. Setelah ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah dan cepat. Coba Anda perhatikan. Nah, orang terdahulu sebelum ditemukan listrik belajar menggunakan lilin. Nah, dengan ditemukannya listrik, maka dengan mudah kita belajar. Malam hari kita bisa belajar dengan panjang, maka kita gunakan lampu listrik. Nah, jadi lampu listrik ini bisa menerangi ya secara penuh. Kemudian orang terdahulu mencuci pakaian secara tradisional, sedangkan dengan ditemukannya listrik, maka digunakanlah mesin cuci. Nah, kemudian kalau Ananda panas, dahulu orang menggunakan kipas seadanya, sekarang ada kipas angin, bahkan AC sekarang ya. Kemudian untuk melumatkan makanan atau melumatkan bumbu-bumbu dapur, orang terdahulu menggunakan cobek, sekarang bisa menggunakan blender. Kemudian untuk berkomunikasi, untuk menginformasikan sesuatu menggunakan kentongan, dan sekarang bisa menggunakan mikrofon atau pengeras suara. Nah, dengan ditemukannya listrik banyak membawa perubahan bagi dunia. Jadi banyak membawa pengaruh-pengaruh hal-hal yang positif sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, coba lihat lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, coba Anda baca buku bahan ajar yang tadi dikirim dengan judul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Nah, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia, yaitu Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Nah, baca dengan baik. Nah, apa yang terdapat pada paragraf yang pertama ini? Jadi pada paragraf yang pertama ini topik persoalan yang akan disampaikan oleh penulis. Jadi pada paragraf ini apa topik yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian pada paragraf yang kedua, nah apa yang dibahas tentang arus listrik dan bagaimanakah proses perjalanan arus listrik tersebut. Kemudian pada paragraf yang ketiga, apa saja yang dibahas tentang apa yang terjadi dengan arus listrik dikala datang ke rumah warga, apa manfaat listrik setelah sampai ke rumah, dan apa perbedaan seri dan paralel. Nah, baca lagi bukunya. Kemudian pada paragraf terakhir berisi pesan yang disampaikan oleh teks tersebut. Nah, tahukah kamu orang-orang terdahulu untuk bepergian jauh menggunakan apa ya? Bagus, menggunakan senter. Nah, senter tersebut pertama kali diperkenalkan dan diperdagangkan secara luas pada tahun 1898 oleh perusahaan milik Conrad Hubbard atau nama aslinya Akiba Horowitz yang setelah itu bernama Eveready. Nah, ini adalah salah satu bentuk penerangan pada
masa-masa dahulu menggunakan senter. Nah, adakah senter di rumahmu? Senter merupakan salah satu contoh alat penerangan. Senter termasuk peralatan yang bekerja dengan sistem rangkaian listrik sederhana. Apa saja komponen-komponen listrik penyusun senter tersebut? Nah, ini dia. Ada baterai, ada bohlam, ada lempengan, kemudian ada saklar. Nah, ini sangat berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada baterai, berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif. Baterai dipasang secara seri dengan cara meletakkan kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Nah, ingat ya, positif bertemu negatif, baru bisa baterainya berfungsi. Kemudian lempengan seng berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dan baterai ke bohlam lampu. Fungsi lempeng itu sama dengan halnya kabel. Kemudian saklar adalah sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Kemudian bohlam lampu untuk menghasilkan cahaya. Kemudian ada terakhir dudukan lampu. Nah, baterai ini menggunakan listrik secara sederhana yaitu menggunakan rangkaian seri. Untuk dipaham Ananda, mari kita ulas video berikut ini. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Perhatikan perbedaan. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Saat senter dinyalakan, maka lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, maka lampu tidak menyala. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus.
Perhatikan rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri. Cobalah perhatikan alat listrik yang ada di rumahmu. Adakah alat listrik yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan. Nah, itulah Ananda materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.